Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Ramadhani, BP 1910842036, jurusan Administrasi Publik, Angkatan 19. Saya akan menjelaskan mengenai statistik deskriptif untuk data nominal dan data ordinal non-parametrik. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai statistika deskriptif untuk data nominal dan data ordinal non-parametrik. Non-parametrik sendiri merupakan sebuah metode statistik yang tidak mensyaratkan adanya parameter-parameter seperti mean, standar deviasi, variasi, dan lain sebagainya. Namun, statistik non-parametrik menganjurkan penggunaan median dan modus sebagai pengukuran pusat data. Statistik non-parametrik digunakan jika ada data yang berdistribusi tidak normal. Statistik non-parametrik terdiri dari data nominal atau data ordinal. Statistik deskriptif biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Statistik deskriptif untuk non-parametrik lebih sederhana dan praktis dibandingkan statistik parametrik. Nah, di sini terdapat contoh kasus untuk statistik deskriptif untuk data nominal dan data ordinal non-parametrik. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kepuasan terhadap pelayanan di sebuah rumah sakit, untuk menguji hubungan tersebut, maka diambil 20 sampel yang dijadikan sebagai responden. Tabelnya seperti ini. Pada tabel ini, terdapat dua variabel, yaitu jenis kelamin dan tingkat kepuasan pelayanan. Adapun keterangan dari tabel ini adalah pada jenis kelamin laki-laki, kita akan kodekan menjadi nomor 1, dan pada jenis kelamin perempuan, kita akan kodekan menjadi nomor 2. Dan untuk tingkat kepuasan pelayanan, untuk tingkat tidak puas, kita akan kodekan menjadi nomor 1, dan untuk tingkat cukup puas, kita akan kodekan menjadi nomor 2. Pada tingkatan puas, kita akan kodekan menjadi nomor 3. Selanjutnya, tabel ini akan kita pindahkan ke Microsoft Excel menjadi seperti ini. Di sini, jenis kelamin dilambangkan dengan X, dan tingkat kepuasan dilambangkan dengan Y. Kemudian, kita buka aplikasi SPSS. Aplikasinya akan muncul seperti ini. Sebelum kita masukkan datanya, terlebih dahulu kita klik variabel view. Di sini, kita akan ketikkan X. Desimalnya akan kita ubah menjadi 0, dan pada labelnya akan kita tulis jenis kelamin. Selanjutnya, di values ini akan kita masukkan keterangan tadi. Nomor 1 untuk laki-laki, dan nomor 2 untuk perempuan. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, di kolom measure, terdapat 3 pilihan untuk skala variabel. Untuk scale, digunakan untuk data yang continue. Untuk ordinal, digunakan untuk data yang memiliki kategori yang berupa tingkatan, dan nominal untuk data kategori. Di sini, jenis kelamin merupakan data nominal, jadi kita akan pilih nominal. Selanjutnya, di name, kita akan ketik Y. Desimalnya juga kita akan ubah menjadi 0.
jenis di sini di bagian label kita akan ketik tingkatan kepuasan pelayanan. Kemudian sama seperti jenis kelamin tadi, pada kolom values kita akan masukkan 1 untuk tidak puas, 2 untuk cukup puas, dan nomor 3 untuk puas. Kemudian kita klik OK, dan pada kolom measure kita akan pilih ordinal karena tingkat kepuasan pelayanan merupakan data ordinal. Setelah itu, kita klik data view, kemudian kita akan pindahkan data dari Excel, kita copy, lalu kita pindahkan ke aplikasi tadi. Data akan terpindah seperti ini. Kita klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, pilih Frekuensi, kemudian pindahkan semua variabel ke kolom variabel. Di sini kita klik Statistik. Pada Central Tendency kita centang median dan mode. Kemudian kita klik Continue. Dan pada chartnya kita akan pilih bar chart. Lalu kita klik Persentase, klik Continue, lalu kita klik OK, maka akan keluar output data seperti ini. Pada tabel statistik frekuensi, and validnya pada tingkat kepuasan pelayanan 20 dan jenis kelamin 20. Di sini missingnya 0 karena kita memasukkan semua data. Pada median, di tingkat kepuasan pelayanan ada 3, dan di jenis kelamin ada 2, dan modusnya untuk tingkat kepuasan pelayanan 3, jenis kelamin 2. Kemudian, variabel tabel di tingkat kepuasan pelayanan untuk tingkatan tidak puas, frekuensinya di sini ada 5 orang, presentasenya 25, kumulatif presentasenya 25. Di tingkatan cukup puas, frekuensinya ada 4 orang, persentasenya ada 20, dan kumulatif presentasenya menjadi 45. Dan di tingkat puas, frekuensinya ada 11 orang, persentasenya ada 55%, dan kumulatif persentasenya ada 100%. Frekuensi jika ditotalkan menjadi 20, dan persentase jika ditotalkan menjadi 100%. Kemudian, tabel jenis kelamin, untuk laki-laki, frekuensinya ada 9, persentasenya 45, kumulatifnya 45. Untuk jenis kelamin perempuan, frekuensinya 11, persentasenya 55, dan kumulatif persentasenya menjadi 100%. Frekuensi dijumlahkan total menjadi 20%. Ini adalah bar chart,
Dari tingkat kepuasan pelayanan, di sini tingkat kepuasan yang tidak puas adalah 25% dan tingkat kepuasan yang cukup puas 20% dan tingkat kepuasan yang puas adalah 55%. Di sini menggambarkan bahwa tingkat kepuasan yang memilih puas lebih banyak. Pada jenis kelamin, di sini laki-laki 45% dan perempuan 55%. Di mana ini menggambarkan bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian, kita akan mencoba untuk menganalisis korelatif non-parametrik menggunakan metode Chi-square. Di sini, kita klik terlebih dahulu Analyze, kita pilih Descriptive Statistic, kemudian kita klik Cross-tab, lalu di sini tingkat kepuasan kita pindahkan pada kolom dan jenis kelamin pada row. Setelah itu kita klik statistik. Di sini Chi-square kita centang karena kita akan mencari dengan menggunakan metode Chi-square. Kita klik continue. Kemudian kita klik cell. Di sini presentasenya kita centang untuk row, kolom, dan total. Kemudian kita continue. Lalu kita klik OK. Di sini akan muncul output data di mana pada test processing summary N-nya ada 20, presentasenya ada 100%, dan missingnya 0. Pada tabel jenis kelamin dengan tingkat kepuasan pelayanan, di sini jenis kelamin laki-laki untuk tingkat kepuasan pelayanan pada tingkat tidak puas sebanyak 3 orang, pada tingkatan cukup puas ada 1 orang, dan pada tingkatan puas ada 5 orang, sehingga totalnya menjadi 9 orang. Untuk jenis kelamin perempuan, untuk tingkatan kepuasan pelayanan pada tingkat tidak puas, di sini ada 2 orang, untuk tingkatan cukup puas ada 3 orang, dan untuk tingkatan puas ada 6 orang, sehingga totalnya menjadi 11 orang. Total dari semua untuk tingkatan tidak puas ada 5 orang, untuk tingkatan cukup puas ada 4 orang, dan untuk tingkatan puas ada 11 orang, totalnya menjadi 20 orang. Di sini adalah tabel Chi-square, di mana kita akan melihat apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kepuasan pelayanan. Di sini ada tabel Chi-square. Di sini kita akan melihat apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kepuasan pelayanan. Analisis uji Chi-square, dasar pengambilan keputusannya, jika nilai asumsinya kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat kepuasan pelayanan. Namun, jika nilai asumsinya besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat kepuasan. Di sini bentuk hipotesisnya, untuk HO tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kepuasan pelayanan di sebuah rumah sakit. Sedangkan untuk HA,
terdapat hubungan antara jenis kelamin dan tingkat kepuasan pelayanan di sebuah rumah sakit. Analisisnya, hasil yang diperoleh Chi-square adalah 1,102, di mana hasil ini berada pada 0,576. Ini artinya bahwa SIMSIF 0,576 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima, artinya tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kepuasan terhadap pelayanan di sebuah rumah sakit. Hal ini juga dapat diartikan bahwa jenis kelamin tidak mempunyai korelasi terhadap tingkat pelayanan di rumah sakit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.